Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardiansyah dalam materi pembelajaran Laravel. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang view sebagai respon untuk menampilkan data. Sekarang saatnya kita untuk mengenal Blade. Blade adalah template engine Laravel. Pada dasarnya, Blade adalah view. Namun dengan Blade kita memiliki sintak-sintak tambahan yang dapat membantu kita untuk menampilkan data. Dan hal yang paling menarik dari Blade adalah fitur template inheritance. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya untuk memulai masuk ke dalam folder kita kemarin. Yang sudah ngikutin kemarin mungkin sudah ngikutin sudah sampai di sini ya. Kita kemarin ada folder siswa, di dalamnya ada file index. Kita bakalan merename index ini menjadi index.blade php. Ini kita rename index.blade. Nah, seperti ini. Index.blade. Pada browser yang sudah kita buat kemarin, kita buat di sini siswa. Nah, sama aja ya. Tetap sudah tampil. Sedangkan pada pemanggilan file blade sama seperti memanggil file view biasanya. Laravel juga cukup pintar untuk menentukan apakah file view yang dipanggil adalah file view biasa atau blade. Jadi misalnya untuk menampilkan data siswa, kita mempunyai file blade daftar siswa, maka nama file tersebut bernama daftar siswa.blade.php. Kemudian untuk memanggilnya kita dapat menggunakannya sama seperti yang di web ini ya. Route get siswa function. Di sini variabel siswa, nama siswa, return view-nya di sini sama seperti yang di sini. Siswa titik index. Oke. Nah, sekarang kita juga bakalan merubah view homepage dan about ini menjadi keduanya menjadi blade. Kita ubah about menjadi about titik blade dan homepage juga kita ubah menjadi homepage titik blade. Oke, seperti ini. Kalau kita sama aja ya, about juga sama. Oke. Nah, return ini juga sejauh ini kita sudah membuat 3 route ya. 3 route yang dimana 3 route ini nanti bakalan ini homepage ini tidak perlu pakai slash lagi, kita memakai titik aja sekarang. Titik seperti ini ya, kita bakalan coba. Nah, sama aja ya, about. Oke, buat di sini siswa. Oke, kita saat ini sudah mempunyai 3 route. Untuk setiap route ini kita memberikan respon berupa view. Masing-masing view kita buat untuk ketiga route ini. Pada aplikasi sesungguhnya nanti biasanya ada sebuah file view yang berfungsi sebagai master template. Jadi file view ini berfungsi untuk mengatur layout dari aplikasi yang kita buat. Di file template tersebut kita bisa memanggil semua resource yang diperlukan. Misalnya ada file style CSS, script JavaScript,
bahkan bisa juga memanggil UX framework seperti Bootstrap. Oke, untuk membuat master template ada beberapa langkah. Kita bakalan kali ini masuk ke master template. Kita coba membuat template Blade, sebuah file master template. Yang pertama, kita di dalam view ini, resource view, kita bakal membuat satu file baru. Di sini welcome ini kita hapus aja ya, ini sudah tidak kita gunakan lagi biar lebih rapi. Di sini kita buat satu template namanya template Blade PHP. Nah, di sini kita buat satu format HTML seperti ini. Kita kasih nama di sini siswaku. Oke. Di dalam body kita biasanya menulis segala bentuk website seperti yang kita inginkan. Nah, kali ini kita membaginya dalam dua bentuk template ya. Yang pertama main dan footer. Main untuk isi nanti kita apa yang akan kita buat pada website utama kita. Footer nanti dari semua website itu nanti bakalan memiliki footer yang sama. Jadi seperti ini kita buat penulisannya. Add yield seperti ini. Yield, nah seperti ini. Yield main, nah seperti ini. Yang kedua ada yield footer, nanti di mana kita bakalan fungsikan ini sebagai footer. Dan perintah yield ini adalah perintah blade. Yield ini adalah perintah blade ya, salah satu perintah blade dalam Laravel. Gunanya untuk menandai bahwa pada bagian itu akan ditempati potongan kode yang biasanya disebut section. Nama dari section tersebut disertakan dalam tanda kurung di belakang perintah yield ini. Nah, ini dia sectionnya. Dalam hal ini nama section untuk bagian tersebut adalah main dan footer. Kita akan bisa membuat section main tersebut pada sub-sub berikutnya. Oke. Setelah ini belum selesai. Kita bakal lanjut lagi membuat child page-nya. Sebelumnya kita sudah membuat master template. Sekarang saatnya kita membuat child template atau template anak untuk masing-masing file view. Gunanya agar master template yang sudah kita buat sebelumnya bisa berfungsi. Oke, kita coba buat file template pada halaman homepage. Kita cari page homepage ini. Oke. Di sini kita akan merubah sedikit isinya ya. Di sini kita masuk, kita buat add extends seperti ini, namanya template. Oke. Di sini section main. Oke. Nah, di sini langsung end section ya. Di sini ini kita hapus aja end sectionnya. Di sini stop. Stop. Oke, seperti ini. Baru di sini di bawahnya section
section footer di sini stop. Di sini kita coba buat div untuk footernya. ID footer di sini gini ya, kita buat seperti ini, copy double 20 Laravel app dev misalnya Ardiansa web backend Laravel misalnya seperti ini. Oke. File homepage template ini berfungsi sebagai child page yang mengextend file template.blade.php ya. Jadi nanti file ini akan memanfaatkan template blade PHP sebagai parent page-nya. Ini seperti pada OOP di mana suatu kelas dapat extend kelas lainnya. Pada baris ini ketiga sampai ke 8 ini, Anda masih ingat pada template blade ini terdapat kode add yield main ya. Di sini yield main. Nah, di sini pada bagian itu akan diisi section bernama main. Nah, kode pada bagian baris 3 sampai 8 ini adalah pembuatan section bernama main yang akan mengisi bagian tersebut. Nah, ini bakal mengisi bagian ini. Dan pada baris ke-10 sampai 14 ini, baris 10 14 pembuatan section footer akan mengisi bagian add yield footer pada master template. Nah, ini. Oke, harap kalian paham ya. Oke, langkah kedua yang akan kita lakukan untuk membuat child page ini adalah kita masuk ke page about blade. Nah, di sini kita buat sama seperti yang di homepage ya. Sama sini extend template section di sini main. Nah, seperti ini. Penjelasan kode sama pada di dalam homepage ini ya, sama aja. Oke. Nah, langkah ketiga ini kita masuk ke indeks di dalam indeks siswa ini ya. Di sini juga kita buat hal yang sama. Di atas ini kita buat extend. Di sini template. Oke. Di sini kita buat section. Di sini main. Nah, di sini kita buat di sini di bawahnya section footer. Yang di sini kita kopas aja ya. Oke, seperti ini. Ini penjelasannya sama pada kode sebelumnya ya, pada ini sama aja. Oke, langkah keempat kita bakalan coba akses di sini. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita buat about kita buat siswa. Nah, kurang lebih
lebih seperti ini. Ini merupakan bagian dari mainnya dan ini footer. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya harap teman-teman pada paham ya. Oke. Nah, seperti ini. Mantap jiwa. Coba kita lihat di halaman homepage. Homepage ini nah, di sini kita lihat nah, setelah ini kita coba bakal membuat menggunakan bootstrap ya. Kita coba menggunakan bootstrap dengan memanfaatkan bootstrap agar tampilan web kita nanti lebih baik lagi tampilannya. Teman-teman nanti bisa download pada link deskripsi yang saya bagikan atau bisa langsung download di Get Bootstrap ya. Get Bootstrap langsung cek di sini ya. Nah, teman-teman bisa langsung download di sini filenya. Kebetulan saya sudah download sebelumnya. Tampilannya, perhatian pada langkah-langkahnya agak panjang karena kita akan membariskan depan siswaku agar terlihat lebih rapi ya. Kita coba download yang sudah ada. Nanti teman-teman bisa langsung download di deskripsi getbootstrap.com. Nanti saya tampilkan linknya. Sudah saya tampilkan di link deskripsi, teman-teman bisa download nanti ya. Started. Bootstrap di sini bisa langsung download di sini juga. Nah, di sini. Nah, langsung di sini. Atau nanti ngikut, coba kita di github.com. Enggak bukan ya. Di sini salah ya. Boot. Strap.
kita coba file download ini kita simpan di download di picture aja ya, di video, di musik aja. Di sini kita langsung save di sini di siswaku. Kita download sini aja ya, Bootstrap. Oke. Nah ini filenya, coba kita ekstrak, kita rename namanya menjadi Bootstrap 336 aja. Nah ini baru ini kita cut ke dalam folder siswaku. Kita ekstrak ke folder siswaku public. Nah di sini kita cut ke sini dia. Nah ke sini. Selanjutnya kita butuh jQuery. Kita bisa, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Di sini kita buat jQuery. jQuery.com jQuery 2.1 CS. Oh ini titik bukan slash ya. Nah ini kita copy, kita simpan di notepad. Kita save namanya, kita simpan di download aja nama jQuery 2.CS. Oke, kita lihat di bawah tadi jQuery ini dia, ini kita cut. Sini kita copy ke sini. Oke. Sekarang kita masuk ke template. Template blade. Di sini kita bakalan coba memanggil file yang sudah kita download tadi. Di sini kita mau manggil Bootstrap yang sudah kita download tadi untuk kita hubungkan ke Laravel kita. Di sini link, sini link rapnya kita buat seperti ini.
asset set bootstrap sesuaikan dengan namanya ya, bootstrap min .css. Ya seperti ini kurang lebih. Lalu kita coba linkkan juga di asset CSS style CSS. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pasang jQuery-nya di bawah footer ya. Di sini script sini kita panggil juga sini asset JS jQuery 2 titik JS. Oke, selanjutnya script lagi. Sama kita manggil di sini asset ya, set bootstrap JS bootstrap main JS. Nah, fungsi asset ini adalah fungsi helper Laravel yang digunakan untuk memanggil ya, untuk memanggil file-file aset. Secara default, fungsi ini akan memulai path pencarian file aset dari folder siswa ke public. Dari folder siswa ke public sini. Jadi dia bakal mulai memanggil dari situ. JS, dari dalam JS ini sesuaikan jQuery. Oke, main JS, bootstrap 3360 ini. Oh ini namanya kita ganti ini underscore ya. Nah, bootstrap biar sama ya. Nah ini sesuai juga yang di atas, bootstrap underscore CSS. Ini CSS, nanti kita buat style CSS. Oke, selanjutnya pada link ini, siswaku link ini juga fungsi aset di atas ini. Fungsi aset ini diupdate oleh dua kurung awal ini ya. Itu adalah sintak blade sebagai pengganti perintah PHP echo atau sejenisnya echo seperti itu. Misalkan kalau kita buat PHP seperti ini, echo atau yang seperti ini ya. Nah, ini merupakan pengganti dari
Sintak PHP. Nah, oke. Jadi template ini terlihat lebih rapi seperti ini. Memanggil section footer. Section footer saya letakkan di luar div container. Div container agar kita bisa membuat footer selalu di bawah. Nanti kita akan menambahkan CSS rules. Nah, di sini kan kita ada pemanggilan CSS. Jadi kita buat satu fungsi CSS dulu. Di dalam siswa ke public sudah ada CSS. Di sini kita buat satu file baru namanya style.css. Nah, kita bakalan buat file CSS di sini. Posisi kita coba sedikit singkat aja untuk CSS. Min height-nya kita kasih 100%. Oke. Body-nya kita kasih margin button 70 px aja, 70 px seperti ini. Selanjutnya ada di sini namanya footer. Kita kasih posisinya absolute, bottomnya kita kasih 0, widthnya 100%, background colornya kode ini aja ya, oke. Ini F5, font size nya kita kasih 09 em aja deh. Oke. Height nya kita kasih 50 px aja. Text line-nya kita kasih center, dan padding top 20 px. Oke, seperti ini, kurang lebih singkat aja. File style CSS ini adalah tambahannya. Barangkali kita membutuhkan rules khusus agar tampilan di siswaku app ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti kita bila diperlukan, kita akan menambahkan rules CSS lain di file ini. Untuk sementara, file style CSS akan berisi rules agar footer tetap berada di bagian bawah browser. Coba kita akses ya, mudah-mudahan tidak ada error nanti aplikasi kita akses seperti ini. Oke, kita lihat dia sudah nampil ke bawah ya footernya, dan tampilannya sepertinya belum terpanggil ya filenya ya. Oh, di sininya belum kita buat div container ya. Di sini kita belum masukkan div container. Di sini body kita masukkan div container. Nah, seperti ini. Div container class container di atas foto. Belum tampil ya, seharusnya dia sudah nampil. Bootstrap
salah kita di public ini bootstrapnya ini kita keluarkan aja isinya ke sini. Nah ini kita tidak perlu lagi. Bootstrap CSS bootstrap min.css bootstrap salah judulnya kita juga ini salah, ini besarnya kita buat underscore aja di sini. Nah sudah berhasil terpanggil ya bootstrapnya, dan juga fotonya juga ada di posisi paling bawah, dan ini sudah berubah. Dan kita cek lagi untuk CSS juga bootstrap CS bootstrap min.js bootstrap min.js. Oke, kita sudah berhasil. Dan di sini kalau kita masuk ke about, nah untuk about belum kita masukkan ya. Nanti kita masukkan dan siswa juga sudah. Di about belum kita masukkan template-nya ya. Di about di sini kita belum masukkan template untuk sectionnya. Di sini kita bisa masukkan aja di sini about. Nah seperti ini ya. Oke, saat ini kita sudah berhasil menggabungkan, memanggil bootstrap ke dalam Laravel kita. Selanjutnya kita bakalan mencoba fungsi if. Oke, selanjutnya kita bakalan ingin membuat fungsi if pada file index. Kita lihat di index sebelah ini, if kita perhatikan pada kode ini, if empty variable siswa gitu ya, maka bakalan jika variabel siswa yang tidak kosong maka akan memanggil halaman yang ada isinya siswa, perulangan for each ini. Pada baris ini di atas kita akan memeriksa variabel siswa berisi data siswa, kita memakai perintah ini. Jika tidak, kita bakal menampilkan ini. Apa tulisannya seperti itu ya. Itu adalah sintaks standar PHP. Ini bisa kita ganti dengan sintaks blade. Kalau sintaks blade itu seperti ini nanti kita buatnya. Ini kita ini aja ya, kita komentari filenya. Nah seperti ini. Kalau sintaks blade itu seperti ini nanti, add, if, ini semuanya kita komentari aja ya. Ini kita komentari, dan juga ini juga kita komentari. Di sini kita buat add if ini empty variable siswa. Baru di sini kita kasih add else.
Nah, dan di sini kita kasih add and if. Nah, tidak banyak yang berubah, hanya sedikit, hanya menyederhanakan aja. Sehingga file template kita terlihat tampak lebih rapi dan bersih. Jika kita merefresh ini, maka seharusnya ini tidak ada yang error ya. Coba kita refresh siswa. Nah, tidak ada yang error, sama. Terserah nanti teman-teman. Ini adalah fungsi template blend. Ini kalau gitu kita hapus aja. Nah, jadi terlihat lebih rapi ya tampilan template kita. Nah, yang selanjutnya ada yang di for each. Masih pada file ini ya, visual index. Pada for each ini mungkin Anda sudah menduganya ya. Blade mempunyai sintak alternatif agar template menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, untuk for each ini kita tidak perlu memakai tag PHP seperti ini lagi. Coba ini kita komentari aja ya. Kita cukup membuatnya seperti ini sesuai dengan perintah blade PHP, yaitu add for each. Nah, seperti ini, add for each variable siswa s variable anak. Nah, seperti ini di sini, and for each. Nah, seperti ini, anak LE. Kalau kita refresh, hasilnya tetap sama aja, dan ini dapat kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi tampilan dari codingan kita. Kita perhatikan juga pada baris ini, pada baris anak ini, siswa variabel anak ini, kita menggunakan tanda. Di sini juga kita bisa rubah ya. Di sini kita tidak menggunakan PHP seperti ini lagi, tapi kita menggunakan kurawal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita refresh, ya sama aja tampilannya. Kita perhatikan di sini. Kita menggunakan kutub kurawal untuk mencetak data pada variabel anak. Itu menggantikan perintah PHP echo atau variabel yang echo yang untuk menampilkan data ya di PHP. Sampai di sini terlihat template kita, website kita jadi terlihat lebih rapi ya, dengan sintak yang sudah ada pada Blade. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas include. PHP mempunyai fungsi include untuk memasukkan dokumen lain ke dalam aliran eksekusi programnya. Blade juga mempunyai perintah add include untuk memasukkan potongan template lain ke dalam suatu template yang memanggilnya. Kita sebagai latihan ini, kita coba menambahkan navbar ya pada aplikasi siswaku ini untuk membantu navigasi dan memudahkan dalam berpindah halaman. Oke. Di sini kita coba buat di views ini kita coba buat folder yang dinamakan navbar .blade .php. Oke, di sini kita coba buat satu navbar default. Oke.
sini kita coba div container fluid. Nah, seperti ini container fluid, di bawahnya ada div navbar header. Navbar header yang isinya ada button navbar toggle, navbar toggle collapsed dan toggle ini di dalam ini di sini data toggle nya itu collapse data targetnya data target sampel navbar collapse 1. Sini area expanded false. Oke. Selanjutnya di bawahnya saya kasih span kelasnya sr only toggle navigation span icon bar oke sini icon bar di bawahnya, di bawah button kita masuk add sini, add-nya pakai kelas navbar brand harusnya URL slash namanya di sini Laravel Apex. Oke, seperti ini. Di bawahnya ini kita ada div lagi, div collapse navbar collapse di sini kita masuk LE. Di sini kita masukkan login. Nanti kita bakal buat login di sini. Login. Selanjutnya LE class drop down
Nah, di sini. Ini kita kasih komentar aja ya. Ini merupakan navbar collapse. Nah, kalau ini merupakan container fluid. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah cukup panjang ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita buka file template ya. Template sini. Di sini file template ini kita tambahkan kode add include. Kita tambah kode add include untuk masukkan file navbar. Maksudnya kita buat tadi ya pada baris kedua di sini. Berarti di sini kita buat di atas main ini ya. Di sini kita tambahkan add include seperti ini navbar. Kita cek, mudah-mudahan sih ini nggak ada masalah ya. Nah, oh masih ada yang ini ya, Laravel up sudah tampil tapi masih ada yang masalah. Kita cek lagi di siswaku di navbar blade, navbar class, navbar default, container fluid, navbar header, navbar button, tipe button, class navbar toggle collapse data toggle collapse base exploit example navbar collapse satu area expanded false. Okay, span class only toggle navigation icon bar. Oh, I forget something to be here. Okay, I'm so sorry. Di sini collapse navbar. Di sini kita melupakan satu hal. Di sini ada ID bs example navbar collapse 1. Oke. Selanjutnya di sini ada UL. Oh my god, I forget. Sorry guys. Di sini ada kelas nav. Di sini navbar
Nah, seperti ini. Di sini ada li ref, di sini url siswa, di sini namanya siswa, lalu di sini ada about, di sini juga about. Selanjutnya di sini ada namanya ul kelas navbar, kelas navbar right, baru ini di dalam sini li ref kelas dropdown ul. Oke, seharusnya ini bisa. Coba kita tes. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau kita tampilkan ke sini, dia nampil ke sini. Siswa, di sini about. Kalau kita Laravel, kita homepage. Amazing. Kita sudah berhasil membuat navbar. Cukup panjang ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan untuk navbarnya. Oke, kita agar lebih terlihat lebih baik, ini nanti kita kasih efek ya, halaman terpilih pada navbar ini. Kita kasih efek. Kita sekarang sudah memiliki navbar ya. Navbar. Sini login nanti. Navbar. Yaitu pada halaman siswa dan about. Oke. Meskipun kita berada pada halaman siswa, namun secara visual ya, kita pada navbar tidak memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sedang berada di halaman siswa. Dari segi UI design atau user interface design, navbar tersebut kurang membantu. Bagaimana kalau agar navbar tersebut memberikan efek terpilih, agar memberikan petunjuk bahwa kita sedang berada di halaman tertentu. Oke, sekarang kita coba buat ya. Sekarang kita masuk lagi ke navbar. Di sini navbarnya di navbar siswa dan about, kita bakal mengubahnya jadi seperti ini. Di ul kelas ini, di sini kita buat add if jika empty halaman and variable halaman siswa maka di sini li siswa, di sini li kelas aktif ya, di sini ya kita masukkan kelas aktif. Nah, tampilan siswa di sini span kelas sr only, di sini ini kita pindah ke bawah. Oke. Selanjutnya add else. Jika else
li nya health url siswa. Seperti ini. Di sini add and if di sini juga kita kasih add if empty halaman and variable halaman about, maka sama seperti yang di atas. li nya kelas aktif, about di sini ada span, tambah span kelas sr only di sini ada current else seperti ini. Di sini and if ul. Oke, seperti ini. Nah, kita kan di sini ada membuat variabel bernama variabel halaman ya. Maka kita harus menambahkan satu variabel halaman, yaitu kita masuk ke web sini. Kita masuk ke web, kita tambah, kemudian kita tambah satu variabel halaman ke fungsi compact agar data tersebut yang tadi pada navbar itu dapat terbaca. Nilai dari variabel halaman ini kita gunakan untuk menentukan kita sedang berada di halaman apa. Di halaman home page, di halaman page about ini, di page about kita tambahkan di sini compact halaman. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu variabel halaman sama dengan about. Oke, seperti ini. Dan juga di sini variabel halaman sama dengan siswa. Variabel halaman siswa. Di sini Rotten views index kita menggunakan compact aja ya. Kita menggunakan compact halaman siswa seperti ini. Oke. Coba kita buka pada halaman siswa. Nah, ya lebih seperti ini. Kita pilih obat, dia bakalan mengarah seperti itu. Kalau tidak ada, bakal tidak kita apa-apa. Oke, kita telah berhasil membuat kita sudah membuat salah satu efek ya, efek halaman terpilih pada navbar. That's amazing, that's awesome. Oke, selanjutnya sebagai programmer yang baik itu kita perlu memberi komentar
secukupnya untuk kode yang kita buat. Komentar sangat berguna untuk menjelaskan manfaat atau maksud dari suatu program ya. Jadi jika suatu saat Anda perlu membuka kembali kode yang Anda tulis beberapa waktu yang lalu, Anda bisa mendapatkan petunjuk dari komentar tersebut. Ini juga berguna untuk programmer lain yang mungkin akan bekerja sama pada kode yang Anda buat. Blade juga menyediakan sintak untuk menuliskan komentar. Kita coba memberikan komentar pada bagian yang memanggil bootstrap ya. Di sini kita buka template. Kita mau buat komentar. Di template sini kita buat komentar. Di sini kita sama. Di sini kita buat komentar. Kita cukup seperti ini aja. Nah, kalau template seperti ini. Di sini kita kasih memanggil bootstrap. Baru kita buat di sini komentar ini tidak akan ditampilkan di browser. Oke. Nah, ini adalah komentar. Ini adalah sejenis komentar. Kita lihat di sini, kita masuk ke sini. Oke, tidak ada apa-apa. Oke, saat siswa dan sudah berhasil. Oke, that's amazing. Oke, sampai di sini cukup dulu untuk pembahasan kita mengenai Blade. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan dengan durasi yang cukup panjang. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang artisan ya, command line interface. Di pertemuan selanjutnya setelah kita membuat Blade ini, kita bakal membuat artisan yang nantinya akan kita hubungkan ke dalam database. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang permasalahan-permasalahan mengenai Laravel nanti yang akan mulai yang sesuai dengan video ini, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Nanti saya akan coba jawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Jika suka dapat di like dan di share kepada teman-teman yang lainnya, dan bantu untuk subscribe untuk membuat agar saya lebih bersemangat lagi untuk dalam membuat konten pembelajaran tentang Laravel. Terima kasih untuk semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.